Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Morit di acara analis harian kita pada hari ini, hari Jumat, penghujung minggu ini, tanggal 24 November tahun 2023. Rekan trader semuanya, kita memasuki hari yang sangat luar biasa dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa buat rekan trader semuanya. Analisa yang saya bawakan ini ya sudah barang tentu punya maksud dan tujuan untuk rekan trader sebelum melangkah setidaknya ada sedikit informasi di dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, hari yang sangat luar biasa. Kata orang luar, Black Friday, hari yang sangat luar biasa. Masuk di acara Thanksgiving. Nah, di acara tersebut, libur tersebut, pasar mengalami gejolak karena libur ya di Amerika. Tapi tetap berjalan terus, dolar berjalan terus, pergerakan dolar Amerika jalan terus, dan pada kesempatan kali ini dolar agak sedikit mengalami pelemahan. Kita lihat sampai seberapa besarkah itu akan terjadi ya. Oleh karena itu ini akan menjadi tema yang ingin saya angkat pada hari ini. Tema untuk hari ini ingin saya angkat yaitu tentang nanti kita bicarakan di kemudian hari lah di setelah ini ya. Tapi alangkah baiknya rekan trader, mari kita memasuki dulu apa yang terjadi pada hari kemarin ya. Saya coba sedikit mereview apa yang terjadi pada hari kemarin. Oke rekan trader, yang terjadi pada hari kemarin, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana pergerakan dari indeks dolar Amerika mengalami pergerakan yang sangat luar biasa ya, sempat turun akhirnya naik dan kembali lagi ke level yang paling semula di posisi 103.636. Begitu juga untuk pound sterling sempat mengalami penguatan. Bayangkan dimulai dari 1.08 sempat menyentuh 1.09256 dan akhirnya turun kembali lagi dan ditutup di posisi seputaran 1.09023. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader bisa lihat bagaimana pound sterling kemarin mengalami penguatan yang dahsyat. Dia terbang sangat tinggi sampai di 1.25659 dan ditutup di posisi 1.25319. Begitupun juga gold. Gold pada prinsipnya gold kemarin rekan trader sempat mengalami penguatan tapi akhirnya dia berjalan agak sedikit stagnan ya, karena memang kemarin gold juga cepat ditutup ya. Dan kita lihat dia ditutup di posisi seputaran 1992. Ini menjadi pertanyaan, apakah hari ini dia akan bisa naik lagi atau dia turun? Ya, kemungkinan besar kayaknya dia akan turun sih. Kemungkinan besar dia akan turun. Dan untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat rekan trader bagaimana USD Yen Jepang mengalami penguatan sampai di level yang paling tertinggi 149.711 dan ditutup di seputaran 149.489. Oke rekan trader, itu adalah hasil yang terjadi kemarin dan sekarang kita coba membahas tema harian kita pada hari ini. Ini tema harian kita pada hari ini saya angkatnya tentang pelemahan dolar ketika Black Friday. Ya. Pelemahan dolar ketika Black Friday. Ya, kita tahu bahwa libur Thanksgiving dan di saat itu akan ada namanya Black Friday ya. Biasanya di saat Black Friday itu akan terjadi diskon yang besar-besaran ya. Pembelian di pasar ya, seperti kayak gitu ya. Dan itu selalu ada iklannya Black Friday. Tapi dalam konteks ini terjadi di saat libur Thanksgiving. Dan kita bisa lihat bahwa pengaruh yang sangat besar dari libur Thanksgiving itu karena tidak adanya kegiatan membuat dolar Amerika ini dia bergerak sangat dinamis walaupun sempat naik pada hari kemarin dan ditutup ya di posisi 103.0632. Hari ini dia sempat di pasar Asia mengalami penguatan walaupun sempat juga dia jatuh ke posisi 103.569. Secara harian kita bisa lihat bahwa tendensi yang terjadi pada emas hari ini dia agak sedikit mengelak. Tadi dimasuk di pasar
Asia mengalami pelemahan ya, tapi sekarang masuk pasar Eropa dia agak sedikit mengalami penguatan. Dan kita akan lihat seberapa besarkah ini akan terjadi pada dolar Amerika, rekan trader. Kalau saya lihat rekan trader, apa yang terjadi pada saat ini sangat terpengaruh dengan data-data ekonomi, dan memang pada prinsipnya saat ini dolar Amerika ini sedang menunggu berita ekonomi yang akan terjadi nanti malam. Kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi, kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi, ini akan ada berita yang sangat luar biasa nanti malam, yaitu berita tentang di kalender ekonomi. Kita bisa lihat berita tentang indeks manajer pembelian. Nah, ini harap diperhatikan untuk indeks manajer pembelian. Dan kalau kita lihat rekan trader semuanya, berita ini akan benar-benar sangat mempengaruhi. Karena kenapa rekan trader? Kita bisa lihat untuk indeks manajer pembelian, data indeks manajer pembelian saat ini, rekan trader, kita bisa lihat dengan seksama bahwa perkiraannya 50,4 ya, pada sebelumnya 50,6. Ini kita lihat apakah dia bisa lebih kurang dari 50,4. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader. Kalau seumpamanya data manufaktur itu dia turun, nanti kalau rekan trader lihat data manufaktur itu dia turun lebih rendah dari 50,4 di sektor jasa, walaupun diperkirakan sih dia agak sedikit turun ya, 5,6 sebelumnya. Jika data itu dirilis lebih baik atau ekspektasinya naik, maka dolar kecenderungan berpeluang rebound. Ya. Artinya dolar berpeluang untuk naik. Nah, ini dia. Ini dia. Sebaliknya jika data dirilis lebih rendah ya, apabila data ini dirilis lebih rendah, ini akan membuat dolar Amerika itu mengalami penguatan yang signifikan. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya. Sekali lagi saya bilang bahwa apabila data ini dia lebih rendah dari 50,4, misalnya karena diprediksi sekitar 49 lah. Artinya kemungkinan besar dolar itu akan mengalami pelemahan. Tapi kalau lebih tinggi, artinya dolar akan mengalami penguatan. Nah, ini juga sangat berpengaruh karena memang dari kemarin klaim pengangguran kerja agak sedikit mengalami pelemahan, membuat dolar menguat ya di hari Rabu kemarin. Tapi dengan adanya libur pada saat ini, dia bisa membuat dolar Amerika ini mempunyai tendensi mengalami pelemahan. Nah, oleh karena itu kita lihat pasar untuk saat ini dia sedang melakukan tendensi, dan kalau saya lihat rekan trader, pelemahan yang terjadi pada dolar ini masih bisa saja terjadi. Masih bisa terjadi mengikuti apa yang terjadi sebelumnya di mana sikap dovish lebih besar. Nah, oleh karena itu rekan trader, yang menjadi pertanyaannya, kalau kita lihat di sini tendensinya ya, setelah dia naik, dia turun, dia stagnan sedikit dulu. Nah, kemungkinan besar kalau analisa saya, dolar ini masuk di pasar Eropa, dia akan sedikit mengalami penguatan rekan trader ya. Dia akan mengalami sedikit penguatan, tapi setelah dia masuk di pasar Amerika, tidak terlalu kemungkinan dia akan turun balik lagi ke bawah. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa rekan trader harap hati-hati dan melihat tendensi. Karena hari ini pasar akan lebih banyak memiliki pergerakan yang tendensinya agak sedikit lemah karena libur. Oleh karena itu, kemungkinan besar, tidak terlalu kemungkinan dolar Amerika akan sedikit mengalami pelemahan sampai nanti di penghujung minggu ini atau di akhir transaksi pada hari ini atau penghujung minggu ini. Oleh karena itu rekan trader tetap terus melihat apa yang terjadi dan terus menganalisa setiap pergerakan selalu akan berdampak terhadap trading yang akan oleh rekan trader semuanya. Tapi kembali lagi, sekali lagi saya bilang buat rekan trader, lihat berita yang akan terjadi pada hari ini, fundamental yang terjadi hari ini, dia akan sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi pada transaksi kita pada saat ini. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal.
Sekarang analisa teknikal kita masuk dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah yang terjadi pada indeks dolar Amerika? Kita bisa lihat bersama-sama rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika sempat tadi mengalami penguatan, dia sekarang sedikit pelemahan. Dia sempat mengalami penguatan, tapi tendensi harian memang pada hari ini agak sedikit mengalami penguatan. Tapi saya masih bisa bilang bahwa hati-hati, bisa saja terjadi pelemahan. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dolar ini saya berasumsi dia akan naik sampai level tertingginya itu di seputaran sini rekan trader. 103.7720. Setelah itu dia akan turun. Dan saya berestimasi dia akan turun sampai level paling terjauh itu bisa sampai di posisi 103.482. Nah, ini dia. Ya, oke, ini estimasi saya. Ya. Selanjutnya, bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat pound sterling bersama-sama. Nah, untuk pound sterling rekan trader, kita lihat. Nah, pound sterling rekan trader. Pound sterling pergerakannya saat ini tendensinya agak sedikit mengalami penguatan ya rekan trader ya. Kalau saya lihat ya memang dia wait and see sih. Walaupun saya lihat kalau saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan mengalami pelemahan rekan trader kalau saya ya. Kita bisa lihat sekarang dia udah sampai di level tertinggi, setelah itu dia akan sedikit koreksi. Ya. Saya bisa bilang bahwa koreksi dia ini menurut saya tidak terlalu jauh. Saya bisa bilang bahwa dia ini kalaupun terjadi pelemahan, dia akan turun sampai level terendah di 1.0893 1.08.934. Setelah itu dia akan sedikit terbebani dan dia akan naik lagi ke atas. Oleh karena itu saya berestimasi bahwa dia ini akan mengalami penguatan menurut saya ya. Dari level paling terendah di seputaran 1.08934 sampai 1.09188. Begitupun juga untuk pound sterling. Kita lihat pound sterling hari ini pada posisinya dia bergerak sangat sideways ya. Wajar aja karena pasar hari ini semuanya menyongsong libur ya, Thanksgiving. Menurut saya, analisa saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar pound sterling masih akan turun lagi sampai level terendah di 1.25082 dan hati-hati penguatan bisa saja terjadi dan dia bisa kembali lagi sampai level yang paling tertinggi di seputaran 1.25409. Nah, ini dia. Nah, arah pergerakannya 1.25082 sampai 1.25409. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita bisa lihat untuk gold di sini. Untuk gold rekan trader, ada pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Waduh, bingung juga gold hari ini. Gold mengalami pergerakan yang benar-benar wait and see, melihat ya sideways sangat luar biasa. Tapi menurut saya tendensi pelemahan masih sangat besar. Dan saya bisa memprediksikan dia walaupun sideways dia akan melemah sampai level terendah di 1989. Saya tidak mau bilang dia akan naik. Tapi kenaikan selalu ada. Tapi potensi pelemahan sangat besar. Kalaupun terjadi kenaikan ya kenaikan paling tertinggi menurut saya di seputaran 1996. Oleh karena itu mari kita lihat arah pergerakannya. Menurut saya arah pergerakannya itu dari 1989.18 sampai 1996.32. Selanjutnya USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat USD Yen Jepang arah pergerakannya. Untuk USD Yen Jepang rekan trader bisa lihat USD Yen Jepang ini walaupun tendensinya agak bearish, tapi saya lihat kemungkinan besar juga penguatan masih bisa terjadi. Tapi saya tetap bilang bahwa bearish sangat kuat pada saat ini ya. Oleh karena itu kalaupun dia terjadi kenaikan dia paling tertinggi itu ya sekitaran sinilah ya 149.662. Setelah dia akan mengalami pelemahan dengan asumsi pelemahan yang paling terendah itu di seputaran 148.997. Nah ini dia. Nah ini dia rekan trader ya. Antara 148.997 sampai 149.662. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari saya sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa rekan trader, mari bergabung bersama Amarket. Ini adalah website resmi Amarket. Silakan bergabung bersama kami. Ini adalah Telegram Amarket. Silakan follow Telegram kami. Semua ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa juga hati-hati kalender ekonomi hari ini 21.45.
akan ada berita yang sangat luar biasa, indeks manajer pembelian, dan harap hati-hati di sana. Oke, rekan trader, demikianlah rekan trader analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, untuk profit, jangan lupa belajarlah bersama kami, bergabunglah bersama market karena kita memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.